Kaisar Naga Abadi Chapter 4101 Bahasa Indonesia. Bab 4101, Bab 4101 Sukses, masing-masing memiliki keuntungannya sendiri. Si jenius tak tertandingi dari suku Sein pertempuran juga mencoba merebut baju zirah emas. Namun, hasilnya sama dengan Bunan, dia juga terlempar. Orang kedua gagal, akibatnya wajah orang lain pun ikut menjadi jelek. Bunan dan para jenius tingkat iblis dari suku Sein pertempuran tidak lebih lemah dari mereka dalam hal bakat bawaan dan kekuatan tempur. Namun, mereka telah gagal satu demi satu. Mungkinkah mereka juga akan gagal? Yang ketiga, Dong Yuanxing, gagal. Keempat, kelima, dan keenam. Pada akhirnya, mereka berenam bergantian naik, namun tanpa ada yang terkecuali, mereka semua gagal. Apa yang terjadi? Jadi kita tidak bisa mendapatkan baju zirah ini. Kata Bunan dengan enggan. Sejauh ini, belum ada seorang pun yang mendapatkan baju besi itu. Tidak seorang pun dari mereka yang berhasil dengan baju besi perunggu. Namun jika mereka tidak bisa mendapatkannya, apa gunanya para penguasa surgawi di istana surgawi mendirikan tanah keberuntungan seperti itu? Selanjutnya, Bunan dan yang lainnya tidak mau menyerah sehingga mereka bergantian mencoba lagi, tetapi tetap saja gagal. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Lu Ming. Mereka ingin melihat apakah Lu Ming dapat berhasil. Mereka semua gagal. Lu Ming juga cukup terkejut. Tiba-tiba dia merasa sedikit tidak yakin. Karena dia sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi. Apakah perjalanan ini akan sia-sia? Akan tetapi, karena ia sudah muncul, ia tentu harus mencobanya. Sekarang Lu Ming hampir pulih, dia berdiri dan berjalan menuju baju besi emas ungu. Kekuatan terlarang itu menutupi seluruh tubuhnya, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih baju besi ungu emas. Saat telapak tangan Lu Ming dekat dengan baju besi ungu emas, dia merasakan sedikit getaran dari baju besi ungu emas itu dan gelombang energi melonjak ke arahnya. Akan tetapi, begitu kekuatan itu mendekati telapak tangannya, kekuatan itu segera ditarik kembali dan menghilang tanpa jejak. Lu Ming meraih baju besi ungu emas dan memegangnya di tangannya. Saya dapat. Di bawah, Dong Yuanxing dan yang lainnya tercengang. Menjijikkan. Terutama Bunan, dia sangat tidak senang. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan baju besi emas, tetapi Lu Ming dapat dengan mudah mendapatkan baju besi emas ungu tingkat tinggi. Jelas siapa yang lebih baik. Apakah Anda ingin menggunakannya? Setelah mendapatkan baju besi emas ungu, Lu Ming kembali dilanda dilema. Ini adalah baju besi peninggalan Dewa Langit. Jika dia memakainya, dia harus menyuntikkan kekuatan terlarang ke dalam baju besi itu. Apakah Dewa Langit akan merasakannya? Sebenarnya, kamu tidak perlu merasa begitu bimbang. Jika kamu dapat dirasakan dengan mudah, mengapa kereta terbang itu membiarkanmu datang ke istana surgawi? Tidak mudah untuk merasakan energi terlarang kecuali kamu bersentuhan dengannya. Kata Bon. Itu benar. Lu Ming mengangguk. Sosok di alam Dewa Langit terlalu menakutkan. Lu Ming tidak dapat menghindarinya dan harus lebih berhati-hati saat menghadapi orang seperti itu. Seketika, Lu Ming menyalurkan energi terlarang ke dalam baju besi ungu emas. Seketika, baju besi ungu emas itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Baju besi itu berubah menjadi sinar cahaya ungu emas dan terbang ke tubuh Lu Ming. Baju besi ungu emas segera muncul di permukaan tubuh Lu Ming, menutupinya. Kekuatan ini, Lu Ming dapat merasakan bahwa suatu kekuatan yang sangat dahsyat telah muncul dalam tubuhnya. Kekuatan ini berasal dari baju besi ungu emas. Pada saat itu, Lu Ming merasa bahwa dia bisa membunuh Dewa Kaisar dengan satu pukulan. Yujin, aku tak sabar untuk bertarung denganmu lagi. Lu Ming bergumam, semangat juangnya kuat. Aku benar-benar melakukannya. Ketika yang lain melihat Lu Ming mengenakan baju besi ungu emas dan tampak agung, mereka terkejut, senang, dan cemburu. Mudah untuk memahami kecemburuan. Mereka sangat gembira karena Lu Ming berasal dari istana surgawi. Sekarang setelah ia memperoleh armor tingkat tertinggi, peluang mereka untuk menang melawan iblis telah meningkat pesat. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Pada saat yang sama, ini adalah sinyal bahwa armor ini dapat dikumpulkan.
Pasti ada yang salah dengan kegagalan sebelumnya. Pada saat itu, Ling Yuwei dan Yuan Wen telah tiba di peron kedua. Setelah sampai di peron kedua, Yuan Wen melihat baju besi perak dan baju besi emas. Ia lalu melanjutkan langkahnya ke peron ketiga. Ling Yuwei, di sisi lain, berpikir sejenak dan tidak melanjutkan ke atas. Dia tahu betul bahwa dalam hal bakat, dia jelas bukan tandingan Yuan Wen. Berdasarkan pengamatannya, baju zirah itu kemungkinan besar akan dipilih oleh mereka yang memiliki bakat tinggi. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur. Hal ini dapat dilihat dari kegagalan Dong Yuanxing, Bunan, dan lainnya. Jika dia harus bersaing dengan teks asal Dewa Perang, dia mungkin tidak sebanding dengannya. Oleh karena itu, dia hanya tinggal di platform kedua dan berjalan menuju baju besi perak. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sama seperti ketika Luming meraih baju besi ungu emas, baju besi perak memancarkan jejak fluktuasi di awal. Kemudian, fluktuasi menghilang dan baju besi perak ada di tangannya. Itu sukses. Yang lainnya membelalakkan matanya karena terkejut. Sukses lainnya, Dong Yuanxing, Bunan, dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Mereka tidak bisa mendapatkan baju besi emas, dan sekarang baju besi perak telah diambil. Mungkinkah mereka hanya bisa mendapatkan baju besi perunggu? Mereka tidak mau menyerah dan mencoba mendapatkan kembali baju zirah emas, tetapi hasil akhirnya tetap gagal. Jelas, mereka yang berhasil hanya akan berhasil pada percobaan pertama. Jika mereka tidak berhasil pada percobaan pertama, maka tidak ada kesempatan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara langkah kaki terus terdengar. Dewa tempur Yuan Wen masih menuju ke panggung ketiga. Api iblis menyelimuti seluruh tubuhnya, tetapi tidak dapat melenyapkan keinginan dan semangat juangnya. Akhirnya dia melangkah ke platform ketiga dan berjalan menuju baju besi emas. Bunan dan yang lainnya tidak menghentikannya. Yuan Wen meraih baju besi emas itu, tetapi baju besi itu tidak memantul. Dia berhasil menangkapnya. Itu sukses. Seperti yang diduga, ini ada hubungannya dengan bakat. Seseorang bergumam. Mereka tentu tahu tentang bakat Yuan Wen, dewa pertempuran. Dia adalah yang pertama dalam peringkat 100 kaisar semu teratas dan sosok yang tak tertandingi. Tentu saja, ujian ini tidak sepenuhnya bergantung pada bakat seseorang. Kemampuan bertarung seseorang juga merupakan bagian dari ujian ini. Tanpa tingkat kekuatan tempur tertentu, mereka bahkan tidak akan mampu menerobos iblis yang terkondensasi dari ki iblis. Selain itu, langkah pertama adalah menguji kekuatan tempur seseorang. Seseorang setidaknya memerlukan kekuatan tempur kaisar surgawi tingkat ke-9 untuk melewati langkah pertama. Tanpa tingkat kekuatan tempur tertentu, hal itu tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa tinggi bakat seseorang. Dengan cara ini, baju besi emas ungu, emas, dan perak semuanya memiliki pemilik. Sekarang, yang tertinggal hanyalah baju besi perunggu. Dong Yuanxing dan 5 orang lainnya saling berpandangan, lalu bergegas turun pada saat yang sama. Mereka bergegas menuruni tangga tingkat ketiga, dan tiba-tiba api iblis menyebar dari tangga. Namun, saat mereka turun, kekuatan api iblis itu perlahan melemah. Mereka bergerak sangat cepat dan segera tiba di peron kedua. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke peron pertama. Keempat pemuda di peron pertama segera mundur. Ayo kita serang bersama. Siapapun yang bisa mendapatkannya akan mendapatkannya. Dong Yuanxing berkata sambil meraih baju besi perunggu. 5 orang lainnya juga melakukan gerakan pada saat yang sama, mencoba meraih baju besi perunggu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4102 Bahasa Indonesia. Bab 4102, Bab 4102 Pertempuran sampai mati. 6 orang kesayangan surga muda mencoba meraih baju besi perunggu itu. Saat mereka meraihnya, baju besi perunggu itu bergetar hebat dan kekuatan dahsyat meledak. Suara mendesing, suara mendesing. 6 kesayangan surga muda dipaksa mundur satu persatu. Hati semua orang bergetar. Mungkinkah tidak ada satupun dari ke-6 jenius muda itu yang bisa mendapatkan baju besi perunggu? Tidak, sebenarnya ada 5 orang yang dipaksa mundur. Masih ada 1 orang yang belum pindah.
Itu adalah jenius mengerikan dari suku Sein pertempuran. Dia meraih baju besi perunggu dan berubah menjadi sinar cahaya yang menutupi tubuhnya. Baju besi pertempuran perunggu muncul di tubuhnya dan menyelimutinya sepenuhnya. Ini adalah Dewa Perang Yuan Kong. Dia telah berhasil. Menakjubkan. Suku Sein pertempuran memang merupakan suku yang terkenal dengan pertempuran mereka. Mereka tidak hanya gemar bertempur, kekuatan tempur mereka juga tak tertandingi. Pada akhirnya, mereka memilih Dewa Pertempuran Yuan Kong untuk baju besi perunggu. Ada yang berseru kaget dan merasa sangat iri. Bunan, Dong Yuanxing, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi enggan di wajah mereka. Kali ini, mereka tidak mendapatkan satu pun dari 4 baju zirah dari Tanah Penciptaan, yang sungguh memalukan. Dari keempat baju zirah ungu emas tingkat tertinggi diperoleh oleh Lu Ming. Baju zirah emas, yang merupakan lapis kedua setelah baju zirah emas ungu, diperoleh dari teks asal Dewa Perang. Baju zirah perak diperoleh oleh Ling Yuwei, sedangkan baju zirah perunggu tingkat terendah diperoleh oleh Dewa Perang Yuan Kong. Begitu saja, keempat armor itu dibagi pada mereka berempat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Dewa Perang Yuan Wen mendapatkan baju besi perunggu, anak tangganya bergetar hebat lalu runtuh, berubah menjadi energi dan menghilang. Ki iblis dan iblis yang terkondensasi oleh ki iblis di dasar tangga semuanya telah lenyap. Daerah ini telah menjadi sama seperti tempat-tempat lainnya, hanya daerah berbatu biasa. Itu hebat. Banyak orang di sekitar mereka tampak bersemangat. Kali ini, keempat armor yang ditinggalkan oleh Dewa Utama telah diperoleh. Ini jelas merupakan akhir terbaik. Mu Yun, Dewa Perang Yuan Wen, bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu kamu bisa menghadapi para iblis jahat itu? Dong Yuanxing memandang Lu Ming dan yang lainnya. Hahaha, jangan khawatir. Armor ini sangat kuat. Aku merasa tubuhku dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Aku bahkan bisa menghajar Yujin itu sampai mati jika aku melawannya. Yuan Wen tertawa, niat bertarungnya kuat. Jika pihak lain juga telah memperoleh keberuntungan yang ditinggalkan oleh penguasa iblis, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Kita harus bertindak secepat mungkin dan menemukan jejak iblis jahat. Sebaiknya kita bisa membunuh mereka sebelum mereka memperoleh keberuntungan yang ditinggalkan oleh penguasa iblis. Pada saat ini, Lu Ming berbicara. Hati semua orang bergetar dan mereka menjadi tenang. Betul sekali, walaupun mereka telah memperoleh rejeki yang ditinggalkan oleh Sang Guru Surgawi, para setan pun mendapat rejeki yang ditinggalkan oleh Sang Guru Setan. Jika pihak lain juga mendapatkan semua keberuntungan yang ditinggalkan oleh penguasa iblis, dan kekuatan iblis jahat itu sendiri lebih kuat dari mereka, maka mereka akan berada dalam bahaya dan masih akan dirugikan. Benar sekali, kita harus menemukan iblis jahat itu secepatnya. Bertindak segera. Penonton pun ikut bersuara. Serahkan saja masalah pencarian orang itu pada klan kura-kura suci. Karena Dong Yuanxing sudah berbicara, tak seorang pun punya alasan untuk tidak setuju. Dong Yuanxing segera pergi bersama para talenta surgawi lainnya dari dunia kura-kura dewa. Kura-kura dewa di dunia ahli dalam ilmu rune dan formasi, jadi mereka adalah yang paling cocok untuk mendeteksi jejak iblis jahat. Setelah Dong Yuanxing dan yang lainnya pergi, semua orang menunggu di tempat. Khususnya mereka yang terluka karena tangga, mereka dapat memanfaatkan waktu ini untuk menyembuhkan luka-lukanya. Penantian ini berlangsung selama sehari penuh. Tiba-tiba, sosok itu melintas di kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah Dong Yuanxing. Semua orang tahu bahwa kemungkinan besar ada berita tentang setan. Semuanya, kita telah menemukan iblis jahat itu. Terlebih lagi, iblis jahat itu tampaknya sedang mencari kita. Kata Dong Yuanxing. Apa, iblis juga sedang mencari kita? Kalau begitu, iblis juga telah memperoleh rejeki yang ditinggalkan oleh guru iblis dan ingin mencari kita dan membunuh kita secepatnya. Seseorang berseru, iblis sedang mencari mereka, dan jelaslah bahwa dia mempunyai ide yang sama dengan mereka. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Memang, para iblis jahat pasti juga memperoleh keberuntungan yang ditinggalkan oleh Tuan Iblis Jahat. Kata Dong Yuanxing.
Apakah kamu tahu apakah para iblis telah memperoleh semua keberuntungan yang ditinggalkan oleh penguasa iblis? Seseorang bertanya. Saya tidak tahu tentang ini. Dong Yuanxing menggelengkan kepalanya. Hal ini membuat hati banyak orang terasa berat. Jika setan-setan jahat juga memperoleh semua keberuntungan yang ditinggalkan oleh penguasa setan, mereka akan berada dalam bahaya. Apakah saya masih harus berjuang? Sekarang setelah kita mendapatkan kedua tanah keberuntungan, tidak ada lagi ketegangan. Kita sudah dalam kondisi terkuat kita. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka sekarang, kita pasti akan kalah. Daripada tinggal di sini dalam ketakutan, lebih baik kita pergi dan melawan iblis jahat sampai mati. Suara Lu Ming terdengar. Benar, kita akan tahu apakah kita bisa mengalahkan mereka. Jika mereka lebih kuat dari kita, tidak ada gunanya bahkan jika kita lari. Mereka akan menemukan kita dan membunuh kita cepat atau lambat. Dewa pertempuran Yuan Wen juga berteriak. Benar sekali, akan sangat dingin untuk membunuhnya. Mari kita lawan pihak lain dengan sekuat tenaga. Yang lainnya juga berteriak. Bahkan mereka yang pemalu tidak punya pilihan selain mempersiapkan diri dan melawan. Seperti yang dikatakan Lu Ming, sekarang setelah mereka memperoleh tanah ciptaan, mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri di masa depan. Tidak ada lagi ketegangan. Saudara Dong Yuan, di mana iblis jahat itu? Lu Ming bertanya. Ikuti aku. Dong Yuan King berkata sambil berbalik dan pergi. Lu Ming memimpin dan mengikuti Dong Yuanxing. Orang-orang lainnya mengikutinya. Mereka terbang ke arah barat dengan megah, tanpa niat bersembunyi. Dengan segera, jejak mereka ditemukan oleh anak buah iblis. Orang-orang istana surgawi berani datang ke sini. Tampaknya mereka telah memperoleh sejumlah keberuntungan yang ditinggalkan oleh istana surgawi. Yujin, apa yang harus kita lakukan? Seorang jenius iblis bertanya pada Yujin. Apa lagi yang bisa kita lakukan sekarang? Tidak ada jalan keluar sekarang, dan kita hanya bisa bertarung sampai mati dengan orang-orang istana surgawi. Dengarkan perintahku, kalian semua, berangkat dan bunuh para istana surgawi itu. Yujin berteriak, bunuh, bunuh semua istana surgawi. Membunuh. Para iblis meraung dan ki iblis mereka membumbung tinggi ke langit, menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming dan rombongan terbang jauh-jauh. Setelah beberapa waktu, mereka di sini. Pandangan Lu Ming tertuju ke depan. Di depannya, ki iblis membumbung tinggi ke angkasa dan bergulung-gulung bagaikan gelombang. Tidak lama kemudian, sejumlah besar setan jahat muncul. Jumlahnya hampir 3.000 orang. Ketika para iblis masuk, jumlah mereka hampir 4.000. Berkat Yujin, para iblis tidak menderita kerugian sebanyak istana langit. Di sisi istana surgawi, ada kurang dari 1.500 orang. Jumlah orang di kedua belah pihak lebih dari setengah, yang membuat orang-orang dari istana surgawi menjadi pucat. Beberapa orang yang lebih pemalu merasa sedikit takut. Namun, tidak ada jalan keluar sekarang. Mereka hanya bisa melawan. Membunuh. Para iblis mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga saat melihat Lu Ming dan yang lainnya. Ki iblis membumbung tinggi ke langit. Para iblis mengepakkan sayap mereka dan terbang menuju Lu Ming dan yang lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4103 Bahasa Indonesia. Bab 4103, Bab 4103 Membunuh Yujin. Tentara iblis menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya dengan gelombang ki iblis. Di antara mereka, ada 3 orang yang paling istimewa. Ini karena mereka bertiga masing-masing mengenakan baju besi iblis berwarna merah darah. Di bagian belakang baju zirah iblis itu, sepasang sayap iblis yang terbuat dari energi menjulur keluar. Satu di antara mereka memiliki sepasang sayap iblis, satu lagi memiliki 2 pasang, dan satu lagi memiliki 3 pasang. Sayap-sayap ini adalah bagian dari baju besi iblis berwarna merah darah dan bukan sayap iblis mereka sendiri. Yang memiliki 3 pasang sayap iblis adalah Yujin. Tampaknya baju besi iblis berwarna merah darah ini adalah keberuntungan iblis. Semakin banyak sayap yang dimiliki iblis, semakin tinggi levelnya. Aku ingin tahu apakah Yujin memiliki keberuntungan iblis terbaik. Sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ming, tetapi dia tidak berhenti dan bergegas maju.
Mengenakan biaya, orang-orang istana surgawi pun bersorak dan menyerbu ke arah para setan jahat. Lu Ming dan Yujin adalah yang tercepat. Baju zirah ungu emas telah menutupi seluruh tubuh Lu Ming, membuatnya tampak agung. Bocah, aku akan membunuhmu hari ini. Yujin langsung melotot ke arah Lu Ming, matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Baju zirah iblis berwarna merah darah pada tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang mengerikan, membuatnya tampak seperti dewa iblis kuno. Itulah yang ingin kukatakan. Hari ini adalah hari kematianmu, Yujin. Lu Ming juga berbicara dengan dingin. Keduanya adalah yang tercepat, dan mereka melesat melintasi langit seperti dua meteor. Kemudian, mereka bertabrakan satu sama lain. Ledakan, langit dan bumi berguncang hebat. Cahaya ungu keemasan dan merah darah menerangi seluruh langit. Dua bintang bertabrakan dan meledak. Siapa yang lebih kuat? Pada saat ini, hampir perhatian semua orang terpusat pada mereka berdua. Keberhasilan atau kegagalan Lu Ming dan Yujin kemungkinan besar akan memengaruhi kemenangan atau kekalahan akhir istana surga dan iblis. Tidak ada yang peduli. Asyik. Saat berikutnya, sesosok tubuh mundur dengan cepat. Pada saat itu, pupil semua setan jahat membesar dengan cepat. Itu Yujin. Sosok yang mundur itu adalah Yujin, yang mengejutkan banyak sekali iblis. Sebaliknya orang-orang dari istana surgawi sangat gembira. Lu Ming telah menang. Yujin, yang merupakan yang terkuat di antara para iblis, tidak akan lagi begitu menakutkan. Siapakah yang paling ditakuti oleh istana surgawi? Yujin. Namun, iblis yang paling kuat, Yujin, sedang ditekan oleh Lu Ming. Apa yang perlu ditakutkan? Membunuh. Semangat pihak istana surgawi meningkat pesat. Mereka melolong dan menyerang iblis-iblis jahat. Sebaliknya, moral para iblis jahat sedang rendah, dan mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Kau milikku. Yuan Wen, Dewa Perang, mengenakan baju besi emas yang bersinar dengan cahaya kemasan. Ia tampak perkasa dan luar biasa, dan semangat juangnya membumbung tinggi ke langit. Ia memadatkan kapak belati dengan energinya dan menatap iblis yang mengenakan baju besi merah darah dan memiliki dua pasang sayap iblis. Iblis itu juga menyerang Yuan Wen. Keduanya saling serang, tetapi iblis itu segera mundur. Sekali lagi, iblis jahat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kali ini, moral istana surgawi bahkan lebih kuat, sementara iblis jahat bahkan lebih lemah. Ledakan, ledakan, ledakan. Anggota istana surgawi dan golongan iblis lainnya pun saling bentrok dan pertempuran sengit pun terjadi. Tinggi di langit, Yujin, sepertinya kau tidak mendapatkan harta karun terbesar yang ditinggalkan oleh penguasa iblis. Lu Ming mencibir. Kamu, mungkinkah itu? Yujin menatap Lu Ming dengan kaget. Kekuatan tempur Lu Ming awalnya lebih lemah darinya, tetapi sekarang, dia mampu menekannya. Ini jelas menunjukkan bahwa ciptaan Lu Ming lebih kuat darinya. Kau benar, aku telah memperoleh keberuntungan yang paling hebat. Orang yang akan mati hari ini adalah kau. Suara dingin Lu Ming terdengar. Dia tidak berhenti dan menyerang Yujin. Jadi bagaimana jika kamu memperoleh keberuntungan terkuat? Aku tak terkalahkan. Aku masih bisa mengalahkanmu. Yujin meraung. Matanya merah padam seolah-olah dia sudah gila. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya hingga ekstrim dan menyerang Lu Ming. Keduanya saling beradu dan pertarungan sengit pun dimulai. Ledakan-ledakan-ledakan. Keduanya bertarung dengan sengit dan gila-gilaan. Dalam sekejap, mereka telah bertukar lebih dari 10 putaran. Wah! Kemudian, sosok Yujin terdorong ke belakang dan menghantam tanah, menciptakan lubang besar. Namun, pada saat berikutnya, cahaya merah darah melesat ke langit. Yujin menyerang Lu Ming lagi dan mereka berdua terus bertarung. Tetapi kali ini, sebelum 10 gerakan selesai, tubuh Yujin terdorong ke belakang dan dia terjatuh ke tanah lagi. Kali ini, dia memuntahkan banyak darah. Retakan mulai muncul di baju besi iblisnya yang berwarna merah darah. Sebagian baju besi itu ambruk, meninggalkan lubang seukuran kepalan tangan. Membunuh. Lu Ming melolong panjang. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu emas. Dia menukik ke bawah dan menyerang Yujin. Bahkan sebelum dia tiba, kekuatan yang mengerikan itu telah menyebabkan tanah meledak. Ah!
Yujin meraung. Tentu saja, dia tidak rela dibunuh seperti ini. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan terbang ke langit untuk melawan Lu Ming. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan di udara. Namun, Yujin sudah terluka. Bahkan baju besi iblis berwarna merah darahnya pun rusak. Kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Dia tidak dapat menahan serangan Lu Ming dan tubuhnya jatuh dengan cepat lagi. Lu Ming tidak menghentikan serangannya. Dia menyerbu ke arah Yujin dan terus-menerus memukul. Ledakan, ledakan, ledakan. Yujin sama sekali tidak bisa membela diri. Tinju Lu Ming mendarat padanya seperti hujan. Dia terlalu cepat. Dalam satu tarikan napas, Lu Ming telah melancarkan lebih dari 100 pukulan, yang semuanya mengenai tubuh Yujin. Jika bukan karena baju besi iblis berwarna merah darah, Yujin akan meledak menjadi kabut berdarah. Meski begitu, Yujin terluka parah. Kaca, lebih banyak retakan muncul pada baju zirah iblis Yujin, seperti suara porselen pecah. Tidak, Yujin berteriak. Saat berikutnya, armor iblis di tubuhnya meledak berkeping-keping dan terbang kemana-mana. Baju zirah iblisnya telah dihancurkan oleh Lu Ming. Tanpa baju zirah iblisnya, Yujin bagaikan seekor semut di hadapan Lu Ming. Lu Ming mencengkeram kepala Yujin dengan telapak tangannya dan meremasnya dengan kuat. Kepala Yujin meledak. Yujin, mati. Kemudian, Lu Ming mengekstrak darah roh iblis dari Yujin dan menyimpannya dalam botol giok. Yujin adalah kaisar surgawi yang dapat bertarung 5 tingkat lebih tinggi darinya. Bakatnya tidak lebih lemah dari Yuan Wen. Iblis jenis ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Tidak seorang pun tahu seberapa jauh ia dapat berkembang. Jumlah darah roh iblis yang dapat ia tukarkan pasti sangat tinggi. Yujin sudah meninggal. Pada saat itu, setan sedang kacau balau. Yujin adalah putra surga yang paling kuat dan sombong di antara kelompok iblis ini. Namun, dia telah dibunuh oleh Lu Ming. Bahkan baju besi iblis Yujin dengan 3 pasang sayap iblis tidak dapat mengalahkannya, jadi bagaimana mereka bisa? Semua setan jahat merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka, dan mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Dengan cara ini, Istana Surgawi memanfaatkan kesempatan dan mengambil keuntungan dari kelemahan mereka, membunuh banyak orang sekaligus. Iblis jahat yang bertarung dengan Dewa Perang Yuan Wen berhasil dilumpuhkan oleh Dewa Perang Yuan Wen. Pada saat ini, Dewa Perang Yuan Wen memanfaatkan kesempatan itu dan memenggal kepala iblis itu dengan satu gerakan, membunuhnya di tempat. Kaisar Naga Abadi Chapter 4104 Bahasa Indonesia. Bab 4104, Bab 4104 Kemenangan lengkap. Di pihak iblis, iblis dengan sepasang sayap iblis dan baju besi iblis telah menjadi sasaran Ling Yuwei dan juga dipukuli olehnya. Pada saat ini, anak panah Ling Yuwei telah menembus baju zirah iblisnya dan dia terbunuh di udara. Baju zirah iblis mereka semua satu tingkat lebih rendah dibandingkan milik Ling Yuwei, Dewa Perang Yuan Wen, dan yang lainnya. Lu Ming dan yang lainnya berspekulasi bahwa tingkat keberuntungan tertinggi yang ditinggalkan oleh penguasa iblis seharusnya adalah 4 pasang sayap iblis dari baju besi iblis, yang bersesuaian dengan baju besi ungu emas yang diperoleh Lu Ming. 3 pasang baju zirah sayap iblis milik Yujin sesuai dengan baju zirah emas yang diperoleh Yuan Wen. 2 pasang baju zirah sayap iblis berhubungan dengan baju zirah perak. Sepasang baju zirah sayap iblis, sesuai dengan baju zirah perunggu. Namun, iblis yang melawan Lu Ming dan yang lainnya semuanya satu tingkat lebih rendah. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Lu Ming dan yang lainnya? Tentu saja, dia terbunuh secara sepihak. Ketiga orang di pihak iblis yang telah memperoleh keberuntungan dari penguasa iblis semuanya telah terbunuh. Hal ini membuat moral pihak iblis menjadi sangat lemah. Mundur, ayo pergi. Banyak setan jahat meraung keras dan mundur satu demi satu. Mereka tidak lagi memiliki sedikit pun niat untuk bertarung. Kamu ingin pergi. Mata Lu Ming dingin dan tubuhnya tiba-tiba bergerak ke samping. Dia telah mengaktifkan kekuatan baju besi ungu emas dan itu terlalu kuat. Seorang dewa kaisar tingkat pertama biasa akan terbunuh olehnya dengan satu pukulan. Kecepatannya juga telah mencapai ekstrim. Begitu dia bergerak, dia muncul di hadapan sesosok iblis yang tinggi dan kekar.
Iblis jahat ini merupakan iblis jahat kesayangan surga tingkat atas, setingkat dengan Dong Yuanxing dan yang lainnya. Pada saat ini, saat melihat kemunculan Lu Ming yang tiba-tiba, dia sangat ketakutan sehingga dia ingin mundur tanpa sadar. Namun, bagaimana dia bisa mundur? Telapak tangan Lu Ming bagaikan pisau. Ia menebas dan menghancurkan semua serangan dan pertahanan lawan, membelahnya menjadi dua. Pada saat yang sama, ia meraih darah roh iblis di tangannya. Saat berikutnya, Lu Ming menyerang iblis lainnya. Lu Ming secara khusus memilih iblis-iblis terbaik untuk dibunuh. Satu gerakan untuk satu iblis. Dalam sekejap, beberapa iblis terbaik terbunuh. Saya mengaku kalah, mari kita cepat mengaku kalah. Ya, cepat mengaku kalah. Pada saat ini, banyak setan jahat mulai mengaum. Selama 80% iblis mengaku kalah, mereka tidak perlu mati. Pada titik ini, tidak ada gunanya untuk terus bertarung. Menghadapi Lu Ming dan yang lainnya yang mengenakan baju besi, mereka seperti semut. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan dimusnahkan. Dia mungkin juga harus mengakui kekalahan. Ya, saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Cepat mengaku kalah. Para iblis lainnya juga bereaksi. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan hukuman dari penguasa iblis jika mereka mengaku kalah. Mereka hanya ingin menyelamatkan nyawa mereka terlebih dahulu. Banyak setan jahat ingin berteriak dan mengaku kalah. Asyik. Pada saat ini, Lu Ming mengaktifkan armor ungu emas dengan sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kekuatan yang mengerikan menyebar terus-menerus, menyelimuti area yang luas. Setidaknya ada 1000 setan di daerah ini. Mereka ditekan oleh kekuatan Lu Ming dan tubuh mereka hampir meledak. Mereka tidak hanya tidak bisa bergerak, tetapi mereka bahkan tidak bisa berbicara. Karena dia tidak dapat berbicara, tentu saja dia tidak dapat mengakui kekalahan. Para setan itu begitu cemas hingga muka mereka memerah, tetapi mereka tidak dapat bersuara. Dengan lebih dari 1000 setan lebih sedikit yang mengaku kalah, akan sia-sia bahkan jika semua setan lainnya mengaku kalah. Itu karena lebih dari 80% iblis harus mengakui kekalahan sebelum dapat dianggap sebagai kekalahan. Membunuh. Jangan biarkan satu iblis pun lolos. Sisi istana surgawi bergemuruh saat mereka terus menyerang para iblis jahat. Terutama Yuan Wen, Ling Yuwei, dan Yuan Kong. Mereka mengenakan baju besi dan tak tertandingi. Saat mereka menyerang, sejumlah besar iblis jahat terbunuh, dan sejumlah besar darah spiritual iblis jahat jatuh ke tangan mereka. Mata orang-orang di sekitarnya menjadi merah karena iri. Perlu diketahui bahwa semua iblis jahat ini adalah iblis kesayangan surga di antara iblis-iblis jahat lainnya. Mereka semua memiliki potensi besar, dan darah roh masing-masing iblis jahat sangatlah berharga. Biasanya, hampir mustahil untuk menjumpai begitu banyak jenius iblis. Lu Ming pun tidak diam. Dia juga memulai pembantaian terhadap setan jahat. Ribuan keajaiban iblis ditekan oleh kekuatan baju besi ungu emas yang diaktifkannya. Mereka seperti domba yang menunggu untuk disembelih oleh Lu Ming. Lu Ming melancarkan pukulan dan sejumlah besar iblis ajaib terbunuh. Darah roh iblis tersebut tertarik oleh kekuatan Lu Ming yang dahsyat dan semuanya disimpan dalam kotak giok. Tubuh Lu Ming bersinar dan dia menyerang ke depan. Kemanapun dia lewat, tidak ada iblis yang bisa bertahan hidup. Tidak perlu bersikap lembut hati atau menunjukkan belas kasihan kepada setan. Mereka hanya perlu membunuh mereka. Hanya butuh waktu singkat bagi Lu Ming untuk membunuh ribuan keajaiban iblis. Ribuan tetes darah roh iblis jatuh ke tangan Lu Ming. Pada saat ini, hampir semua favorit surga iblis yang tersisa dibunuh oleh Yuan Wen, Ling Yuwei, dan yang lainnya. Lu Ming telah membunuh semua kekuatan teratas iblis. Itu adalah pertempuran sepihak melawan istana surgawi. Selain itu, Yuan Wen dan yang lainnya memiliki baju besi. Perbedaan kekuatan tempur terlalu besar. Para iblis bahkan tidak bisa melarikan diri. Hampir semua iblis jahat yang datang untuk berperang terbunuh. Hahaha, kita menang. Kita menang. Banyak penghuni istana surgawi tertawa terbahak-bahak, amat gembira.
Kelompok orang yang telah ditekan oleh Eugene dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat. Kemenangan ini tidak mudah didapat. Mereka dikejar oleh para iblis sepanjang jalan dan selalu gelisah setiap hari. Setiap kali mereka memikirkannya, mereka merasa bahwa mereka akan hancur. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menang begitu cepat dan memusnahkan para iblis. Kemenangan datang terlalu tiba-tiba. Penguasa surga dan para penguasa belum muncul. Ini belum berakhir. Ini berarti masih ada beberapa setan jahat yang tersebar dan belum terbunuh. Kita harus menemukan setan-setan jahat ini dan membunuh mereka semua untuk dianggap sebagai kemenangan sejati. Kata Dong Yuanxing. Semua orang menjadi tenang dan mengangguk. Memang, syarat kemenangan adalah membunuh semua iblis, atau lebih dari 80% iblis akan mengakui kekalahan. Jelaslah bahwa masih ada setan yang hidup yang tidak mengikuti mereka. Setan-setan yang tersebar ini tidak tahu bahwa setan-setan itu sudah dikalahkan, jadi tentu saja tidak mungkin lebih dari 80% dari mereka telah mengakui kekalahan. Mari kita berpencar menjadi beberapa kelompok untuk mencari para iblis jahat. Kita akan mencari sekecil apapun. Kita harus menemukan setiap iblis jahat. Baiklah, mari kita lakukan itu. Semua orang bersorak. Kemudian, mereka berpencar menjadi kelompok-kelompok yang beranggotakan lebih dari 10 orang dan pergi ke segala arah untuk mencari setan-setan jahat. Di langit di luar planet sementara, 12 eksistensi tingkat mesin utama dari iblis jahat dan istana surgawi berdiri di kedua sisi planet sementara. Mata mereka seperti bintang, melihat dengan jelas apa yang terjadi di planet sementara. Sampah, sekumpulan sampah. Seorang guru iblis berteriak dingin. Suaranya sangat dingin, dan mengandung kemarahan yang mengerikan. Para penguasa iblis lainnya melakukan hal yang sama. Meskipun mereka tidak berbicara, api iblis di tubuh mereka menyala dengan ganas, mengubah kehampaan menjadi kekacauan. Api di matanya tampak berubah menjadi dua matahari. Kaisar Naga Abadi Chapter 4105 Bahasa Indonesia. Bab 4105, Membagi Hasil Panen. Hahaha, semuanya, tampaknya penguasa istana surgawi menang tipis. Makam bumi surgawi bersikap lunak terhadap kalian. Seorang dewa surgawi tertawa. Bahkan seorang dewa surgawi pun tak kuasa menahan rasa gembiranya. Makam dunia telah ditinggalkan oleh keberadaan yang mengerikan. Bahkan seorang dewa akan merasa sulit untuk menandingi keberadaan itu. Tempat yang ditinggalkan oleh keberadaan seperti itu, bahkan hakim utama akan tergeser. Menjijikkan. 6 pemimpin iblis itu mendengus dingin. Mereka sangat tidak senang. Ada juga ahli iblis yang tak tertandingi yang terkubur di makam surga dan bumi, dan mereka juga ingin mendapatkannya. Sayangnya, mereka telah bertaruh dengan hakim utama istana surgawi dan bersumpah dengan sumber kehidupan mereka. Dengan kultivasi mereka tidak berani melanggarnya, jadi mereka hanya bisa memberikan kesempatan besar ini kepada istana surgawi. Tidak ada gunanya, tidak peduli betapa tidak relanya mereka. Meski kompetisi belum berakhir, hasilnya sudah keluar. Tidak ada lagi ketegangan. Hanya masalah waktu sebelum pemenang dan pecundang diputuskan secara resmi. Orang itu, bayangan seorang pemuda muncul di benak keenam penguasa iblis. Pemuda ini adalah Luming. Kali ini, iblis dikalahkan karena Luming. Jika Luming tidak memperoleh baju zirah ungu emas tingkat tertinggi dan membunuh Eugene, iblis itu tidak akan kalah. Luming akan menang. Karena kemunculan Luming, seluruh situasi pertempuran menjadi terbalik. Mereka mengukir citra Luming dalam-dalam di benak mereka. Jika mereka memiliki kesempatan di masa depan, mereka tidak akan membiarkan Luming hidup dengan mudah. Di planet sementara, pengejaran terus berlanjut. Luming juga ikut serta dalam perburuan. Semua keajaiban iblis ini memiliki poin prestasi. Akan sangat disayangkan jika tidak mengambilnya. Di aula pertukaran poin prestasi, terdapat berbagai macam harta, yang semuanya membutuhkan poin prestasi. Makin banyak poin prestasi yang dimilikinya, makin baik. Di bawah pencarian dan penangkapan istana surgawi, para iblis itu pasti tidak akan bisa bersembunyi. Mereka akan ditemukan dan dibunuh satu persatu. Setengah bulan kemudian, ketika iblis terakhir terbunuh, Luming tiba-tiba merasakan suatu kekuatan bekerja pada tubuhnya. Saat berikutnya,
dia menghilang dari tempat asalnya dan muncul di kehampaan. Di atas mereka, ada 12 sosok mengerikan berdiri di kehampaan, mengawasi mereka. Kedua belas sosok yang menakutkan ini adalah pemimpin istana surgawi dan para iblis. Mata Luming menyapu kerumunan dan menyadari bahwa banyak orang telah muncul di sekitarnya. Mereka semua adalah para jenius dan iblis istana surgawi. Tidak ada seorang pun. Tentu saja tidak, mereka semua telah dibunuh oleh mereka. Hahaha, bagus. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Kami semua telah melihat penampilanmu. Suara tawa datang dari langit. Banyak orang yang sangat gembira. Merupakan suatu kehormatan besar untuk diperhatikan oleh Dewa Surgawi. Kau sudah kalah. Kenapa kau tidak membawa keturunan iblismu dan pergi? Seorang Dewa Surgawi lainnya berkata kepada Dewa Iblis. Suaranya sekeras guntur. Ayo pergi. Raja Iblis dari para iblis terdiam. Dia bergerak dan menghilang dari tempatnya. 6 penguasa iblis menghilang tanpa jejak, dan tidak lama kemudian, pasukan iblis mulai mundur. Kalian semua hebat sekali, terutama kamu. Namamu Muyun, kan? Ada suara lain di langit. Luming merasa seolah-olah 2 matahari tengah menatapnya. Itu adalah tatapan seorang ahli Raja Surga. Sejujurnya, Luming masih sedikit gugup menghadapi seorang Raja Surga. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh yang tabu. Dia akan berbohong jika dia berkata bahwa dia tidak merasa bersalah sama sekali. Ya, Dewa Surgawi. Untungnya, Luming cukup cerdas. Ia menenangkan diri dan mengepalkan tinjunya. Bagus sekali, kamu telah melakukannya dengan baik. Kamu akan diberi hadiah yang sangat besar kali ini. Saat kamu kembali ke kota Dreamsky, Istana Surgawi akan memberimu hadiah yang sesuai. Kata seorang Raja Surga. Yang lain semua merasa iri. Seorang Raja Surga secara pribadi mengatakan bahwa dia akan diberi hadiah besar. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Lebih jauh lagi, adalah suatu kehormatan besar untuk dipuji oleh Dewa Surgawi. Terima kasih, Dewa Surgawi. Luming menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih lagi. Dan kalian semua, kami telah melihat kinerja kalian. Kalian akan diberi penghargaan atas kontribusi kalian. Kalian semua akan diberi penghargaan besar nanti. Tuhan Surgawi melanjutkan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan memberi isyarat. Luming segera merasa bahwa baju besi ungu emas di tubuhnya berada di luar kendalinya. Baju besi itu terbang sendiri dan disingkirkan oleh penguasa surga. Bukan hanya dia, baju zirah Yuan Wen, Ling Yue, dan Yuan Kong juga semuanya disingkirkan. Baju besi ini tidak cocok untuk kalian gunakan saat ini. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Setelah menyimpan baju zirahnya, Raja Surga melambaikan tangannya dan berkata. Luming merasakan penghinaan dalam hatinya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak tega memberikan baju zirah itu dan bahkan mengambilnya kembali. Luming tiba-tiba tidak punya banyak harapan untuk sisa hadiahnya. Terlebih lagi, Luming menghela napas lega. Untungnya, dia sudah siap dan telah menyimpan kekuatan terlarang di baju besinya. Dia tidak meninggalkan jejak apapun. Kalau tidak, dia tidak dapat menjamin bahwa penguasa surga tidak akan menyadarinya. Ya, Dewa Surgawi. Semua orang menyetujui perintah itu dan pergi satu demi satu, kembali ke kota nantian. Luming dan yang lainnya masih punya beberapa tahun lagi. Mereka baru mencapai 100 tahun sebelum bisa kembali ke Dream Sky City. Dalam beberapa tahun berikutnya, mereka tidak melakukan apapun, juga tidak pergi berburu setan jahat. Mereka berkultivasi di kota nantian dengan damai. Selama kurun waktu ini, Luming telah berkembang sangat cepat. Ia dapat menggunakan waktu untuk mengkonsolidasikan alam kultivasinya. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata. Luming dan yang lainnya telah menjaga kota nantian selama 100 tahun. Setelah menyelesaikan misi mereka, mereka kembali ke kota Dreamsky di bawah pimpinan beberapa petugas langit. Mereka kembali ke Kamsky River di luar kota. Di kediaman Luming, Ling Yue, dan Dandan mulai membagi darah roh iblis. Aku sangat iri pada kalian. Kalian diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi.
Kalian pasti telah membunuh banyak sekali iblis ajaib. Dandan memandang Lu Ming dan Ling Yuwei dengan iri. Dia sudah terlalu tua dan tidak ikut serta dalam kompetisi. Sayang sekali. Bagaimana kalau aku berbagi sedikit denganmu? Kata Lu Ming. Benar-benar. Mata Dandan langsung berbinar. Palsu. Lu Ming tersenyum. Cih, sudah kuduga. Dandan berkata dengan tidak senang. Haha, bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 2 tetes darah roh Kaisar Iblis. Yuwei, kau tidak keberatan, kan? Kata Lu Ming. Tentu saja saya tidak keberatan. Ling Yuwei mengangguk. Kali ini, dia juga telah membunuh banyak iblis kesayangan surga dan memperoleh banyak keuntungan. Terlebih lagi, sebelum pertempuran dengan para iblis jahat, Dandan telah mengerahkan banyak upaya dalam 90 tahun pertama memburu para iblis jahat. Seringkali, mereka harus mengandalkan formasi Dandan untuk mengatasi kesulitan dan menuai hasil yang besar. Dalam 90 tahun pertama, mereka telah memperoleh 2 tetes darah roh iblis alam Kaisar Iblis. Salah satu tetesnya adalah ketika mereka berhadapan dengan Kaisar Iblis yang terluka parah oleh ahli ras Buddha dan dibunuh oleh mereka bertiga. Itu adalah setetes yang diperoleh Dandan selama kekacauan ketika pasukan iblis menyerang kota. Kaisar Naga Abadi Chapter 4106 Bahasa Indonesia. Bab 4106, Jumlah Poin Prestasi yang Mengerikan. Setidaknya kau punya sedikit hati nurani. Aku akan menerima 2 tetes darah roh iblis jahat dari alam Kaisar Iblis itu. Baru pada saat itulah Dandan tersenyum dan menerima 2 tetes darah roh iblis jahat alam Kaisar Iblis. Setelah itu, mereka membagi sisa darah roh iblis jahat secara merata. Tentu saja, darah para jenius iblis yang terbunuh di planet sementara tidak dibagi rata. Yang dibagi adalah darah iblis yang diperoleh dalam 90 tahun sebelumnya. Setelah membagi darah roh iblis secara merata, mereka bertiga merasa sangat puas. Akan tetapi, mereka tidak langsung menuju sumur jasa untuk menukarkan poin jasa. Mereka baru saja kembali dari kota nantian, dan pasti ada banyak orang yang pergi ke sumur jasa untuk bertukar poin jasa selama periode waktu ini. Sekarang mereka pergi, mereka juga akan mengantre dan akan menarik perhatian. Mereka menunggu lebih dari 10 hari sebelum mereka pergi ke sumur jasa bersama-sama. Mari kita lihat berapa banyak poin prestasi yang kumiliki. Begitu sampai di sumur pahala, Dandan dengan tidak sabar bergegas menghampiri dan menumpahkan seluruh darah roh iblisnya ke dalam sumur pahala. Sumur pahala itu segera memancarkan cahaya warna-warni, dan sesaat kemudian, sederet kata pun muncul. 1.233.234. Mata Lu Ming dan Ling Yuwei tiba-tiba berbinar. Lebih dari 1 juta poin prestasi. Poin prestasi Dandan sebenarnya telah mencapai lebih dari 1 juta. Ini benar-benar panen yang luar biasa. Tentu saja, 2 tetes iblis jahat alam Kaisar Iblis secara alami tidak akan sebanding dengan begitu banyak darah roh iblis jahat. Ada juga banyak darah roh iblis jahat alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9, ke-8, dan ke-7. Hahaha. Dandan menyeringai dan sangat gembira. Berapa banyak harta yang dapat ditukarkannya dengan lebih dari 1 juta poin prestasi. Dandan sudah mulai menghitung dalam hatinya, harta apa yang harus dia tukarkan di aula pertukaran jasa. Baris kata itu terbang ke kartu identitas Dandan dan menghilang. Kartu jade terbang kembali ke tangan Dandan. Sekarang giliranmu. Dandan melangkah mundur, senyum di wajahnya tidak pernah hilang. Dia menatap Lu Ming dan Ling Yuwei sambil tersenyum lebar, mengisyaratkan bahwa sekarang giliran mereka untuk melihat berapa banyak poin prestasi yang mereka miliki. Aku akan melakukannya, kamu yang terakhir. Ling Yuwei berkata kepada Lu Ming. Dia paling mengenal Lu Ming dan akan meninggalkannya untuk terakhir kalinya. Dia pergi ke sumur pahala, mengambil semua poin pahala miliknya, dan menuangkannya ke dalam sumur. Sumur jasa itu tiba-tiba terisi dengan cahaya warna-warni, dan intensitas cahaya warna-warni itu bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Saat berikutnya, sederet kata muncul. 1.809.897. Begitu banyak. Mata Dandan terbelalak kaget, dan ada ekspresi terkejut di wajahnya. Totalnya lebih dari 1,8 juta poin prestasi.
Ling Yuwei tidak memiliki darah roh seorang kaisar iblis, tetapi dia memiliki begitu banyak poin prestasi, lebih dari 600.000 poin prestasi daripada Dandan. Kau, berapa banyak iblis kesayangan surga yang kau bunuh di planet sementara? Dandan memandang Ling Yuwei, lidahnya keluh. Saya tidak dianggap banyak, tapi dia. Ling Yuwei berkata sambil menatap Lu Ming. Ling Yuwei cukup puas dengan poin prestasi yang diperolehnya. Di planet sementara, dia memperoleh baju besi perak. Dalam pertempuran terakhir, dia telah membunuh sejumlah besar iblis ajaib. Dia bahkan telah membunuh salah satu iblis ajaib yang sebanding dengan Dong Yuanxing dan Bunan. Selain darah spiritual dari keajaiban iblis lainnya dan darah spiritual yang telah dikumpulkannya selama 90 tahun terakhir, dia hanya berhasil mendapatkan sejumlah poin prestasi. Namun, dia tahu bahwa Lu Ming memiliki lebih dari dirinya. Perlu diketahui bahwa hampir semua keajaiban iblis tingkat atas telah mati di tangan Lu Ming. Yujin adalah orang yang spesial. Orang seperti ini bisa bertarung di 5 level, jadi potensinya terlalu kuat. Hanya dewa yang tahu berapa banyak poin prestasi yang bisa ditukarkannya. Ling Yuwei menyimpan kartu identitasnya dan melayang pergi. Dia menatap Lu Ming dengan penuh harap. Mu Yun, kamu membunuh lebih banyak. Mari kita lihat berapa banyak poin prestasi yang bisa kamu dapatkan. Dandan mendesak. Lu Ming mengangguk. Sejujurnya, setelah melihat poin prestasi Ling Yuwei, dia sangat menantikannya. Lu Ming pergi ke sumur pahala dan menuangkan semua darah roh iblis ke dalam sumur pahala sekaligus. Asyik. Saat berikutnya, sumur jasa itu meledak dengan pilar cahaya. Pilar itu berkali-kali lebih kuat daripada cahaya yang disebabkan oleh Dandan dan Ling Yuwei. Bahkan ahli yang menjaga sumur pahala pun merasa khawatir dan memandang dengan rasa ingin tahu. Sungguh cahaya yang kuat. Untuk dapat menyebabkan reaksi yang begitu besar dari sumur jasa, berapa banyak poin jasa yang diperoleh si kecil ini? Melihat kultivasinya, dia hanya kaisar surgawi tingkat kelima. Seorang prajurit surgawi kelas 2 benar-benar dapat menyebabkan reaksi sebesar itu dari sumur jasa. Itu langka. Dalam kegelapan, beberapa tokoh kuat yang menjaga sumur jasa tengah berkomunikasi satu sama lain, dan mereka semua cukup terkejut. Dandan dan Ling Yuwei juga menatap langit di atas sumur jasa dengan mata terbelalak. Lalu, serangkaian angka muncul. 8.956.723. Ini. Dandan tertegun. Matanya terbelalak sekuat tenaga, dan dia tampak bingung. 8,9 juta. Apakah penglihatanku kurang tajam dan aku salah membaca satu karakter? Dandan menggosok matanya dengan keras dan menatapnya. Akhirnya, dia yakin bahwa apa yang dilihatnya benar-benar lebih dari 8 juta. Lalu, Dandan menjadi membatu sepenuhnya. Banyak sekali. Sekalipun Ling Yuwei telah mempersiapkan dirinya secara mental, dia tetap saja terkejut. Jumlahnya lebih dari 8,9 juta poin prestasi, 5 kali lipat dari poin prestasi yang pernah diperolehnya. Ini adalah angka yang mengejutkan. Sarang, bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak poin prestasi? Berapa banyak keajaiban iblis yang kau bunuh? Setelah Lu Ming menyimpan kartu identitas jadenya, Dandan akhirnya bereaksi dan berteriak kegirangan. Tidak apa-apa. Itu terutama karena aku telah membunuh banyak jenius iblis tingkat atas. Hampir semua jenius iblis tingkat atas yang berpartisipasi dalam kompetisi dibunuh olehku. Bahkan ada seorang jenius iblis yang mampu melawan seseorang yang 5 tingkat di atasnya. Lu Ming berkata dengan santai. Aku, persetan. Mata Dandan hampir keluar. Ahli kesombongan surga iblis yang dapat melewati 5 level, tidak heran dia bisa mendapatkan begitu banyak poin prestasi. Poin prestasi yang dapat dipertukarkan oleh ahli kesombongan surga seperti itu jauh melebihi poin prestasi yang dapat dipertukarkan oleh kaisar iblis. Kecuali kalau itu adalah kaisar iblis tingkat tinggi. Jika aku tahu kau telah membunuh begitu banyak dari mereka, aku akan mengambil beberapa darimu, apapun yang terjadi. Dandan menjerit penuh derita, memukuli dada dan menghentakkan kaki, merasakan penyesalan yang tak kunjung usai. Poin prestasi tidak dapat diperdagangkan dan hanya dapat digunakan oleh diri sendiri. Si kecil ini,
Bahkan para ahli yang menjaga poin prestasi pun tercengang. Lebih dari 8,9 juta poin prestasi. Sungguh mengerikan. Bahkan beberapa jenderal abadi tidak dapat menukar begitu banyak poin prestasi sekaligus. Mereka telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, tetapi mereka jarang melihat situasi seperti ini. Tidak buruk. Lu Ming tersenyum. Dia sangat puas dengan hasil panen ini. Berapa banyak harta yang dapat ditukarkannya dengan begitu banyak poin prestasi. Dia mengambil poin prestasi itu dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia menemukan bahwa angka di dalam poin prestasi itu telah berubah. Nomor aslinya adalah 123.567/67. Sekarang, nomornya 9.280.856.790. Lu Ming telah mengumpulkan lebih dari 9 juta poin prestasi secara total. Dengan kurang dari 1 juta yuan, dia bisa mencapai standar jenderal abadi. Itu adalah panen yang sangat menakjubkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4107 Bahasa Indonesia. Bab 4107, Meningkatkan Kesenjata Surgawi Kelas 1. Secara keseluruhan, mereka bertiga sangat puas. Kali ini, poin prestasi yang mereka kumpulkan telah mencapai lebih dari 1 juta. 1 juta poin prestasi sudah cukup untuk menjadi prajurit surgawi kelas 1. Hahaha, ayo kita pergi dan menjadi prajurit surgawi kelas 1. Kita tidak hanya bisa memiliki baju besi surgawi kelas 1, tetapi kita juga bisa pergi ke tingkat ketiga menara keberuntungan untuk berkultivasi. Ada banyak manfaat. Dandan berteriak dan segera menyesuaikan keadaan pikirannya. Ayo pergi, Lu Ming menambahkan. Ada banyak keuntungan jika dipromosikan menjadi senjata surgawi kelas 1, jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Asal dia berhasil mengumpulkan total 1 juta poin prestasi, dia akan bisa maju, tak peduli apakah dia menghabiskannya atau tidak. Mereka bertiga segera berangkat menuju kantor urusan militer di Dream Sky City. Departemen Urusan Militer bertanggung jawab atas promosi dan pengelolaan prajurit dan jenderal surgawi. Pada saat yang sama, prajurit dan baju besi surgawi juga dikumpulkan di sana. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di depan sebuah aula besar. Apa yang kalian lakukan di sini? Di pintu masuk aula, 2 prajurit surgawi menghentikan Lu Ming dan 2 lainnya. Kami di sini untuk meningkatkan senjata bermutu surgawi kami. Kata Dandan. Tingkatkan level senjata tingkat surga. 2 prajurit surgawi di gerbang mengamati Lu Ming dan 2 orang lainnya dengan percaya diri. Senjata surgawi tingkat mana yang akan kalian tingkatkan? Kita semua akan dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1. Dandan menjawab, kalian bertiga telah dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1. Apakah kalian yakin? Salah satu prajurit surgawi membelalakkan matanya karena tidak percaya. Tidak buruk. Dandan mengangguk lagi. Hahaha. Tiba-tiba, 2 prajurit surgawi yang menjaga pintu tertawa dan menatap Dandan. Apa kau bercanda? Bagaimana kau bisa dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1 dengan kultivasimu? Itu tidak mungkin. Baiklah, kantor urusan militer bukanlah tempat untuk bercanda. Aku akan memberimu kesempatan untuk segera pergi. Jika tidak, aku akan melaporkan ini kepada atasan dan kalian semua akan dihukum. Apa? Ketiganya akan dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1. Keributan di sini juga telah membuat orang lain di dekatnya waspada. Ada cukup banyak prajurit surgawi di kantor urusan militer. Banyak dari mereka memandang Lu Ming dan 2 lainnya dengan rasa ingin tahu. Tingkat kultivasi tertinggi dari kelompok 3 orang Lu Ming hanya berada di alam kaisar surgawi tingkat kelima. Tidak mungkin bagi mereka untuk maju ke senjata surgawi kelas 1. Siapakah prajurit surgawi kelas 1? Itu akan membutuhkan 1 juta poin prestasi. Biasanya, senjata tingkat surga akan menembus alam tirk surgawi terlebih dahulu. Kemudian, dengan kekuatan tempur yang dahsyat dari tirk surgawi, seseorang akan mampu membunuh iblis jahat dan mengumpulkan pahala sebelum maju ke alam tirk surgawi. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit surgawi kelas 1 berada di wilayah tirk surgawi. Tentu saja,
Ada juga beberapa jenius yang menjadi prajurit dewa kelas 1 di alam Kaisar Dewa. Namun, mereka semua adalah jenius yang tak tertandingi dan kebanyakan dari mereka telah mencapai alam Kaisar Dewa tingkat lanjut. Kaisar Surgawi tingkat tinggi, yang berada pada alam Kaisar Surgawi tingkat ke-7 dan di atasnya. Di antara mereka bertiga, yang tertinggi hanya Kaisar Surgawi tingkat ke-5 dan mereka akan dipromosikan menjadi senjata surgawi kelas 1. Selain itu, mereka bertiga bersama-sama. Apakah ini lelucon? Tidak heran orang-orang di sekitar tidak mempercayainya. Dandan mengerutkan kening. Aku bilang aku akan dipromosikan, jadi aku akan dipromosikan. Tidak ada aturan di kantor urusan militer yang menghentikan seseorang untuk dipromosikan menjadi prajurit surgawi. Minggirlah. Awalnya dia datang dengan semangat tinggi, tetapi saat dia tiba, dia langsung merasa tidak senang dengan penampilan orang lain yang tampak mungil. Kami melakukan ini demi kebaikan Anda. Jika Anda memasuki kantor urusan militer dan ketahuan memiliki kurang dari 1 juta poin medali, Anda akan dihukum. Benar sekali, kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu bisa pergi sekarang. Kedua prajurit surgawi yang menjaga gerbang mencibir, dan ekspresi mereka tidak bagus. Minggir, teriaknya. Dandan berteriak dengan dingin. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kedua prajurit surgawi itu mendengus dan membuka pintu dengan tidak senang. Lu Ming dan dua orang lainnya melangkah dengan angkuh. Aku tidak percaya mereka bisa dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1. Ayo kita lihat. Kedua prajurit surgawi yang menjaga pintu itu menemukan seorang teman untuk membantu menjaga pintu. Mereka mengikuti Lu Ming dan yang lainnya masuk. Ayo pergi dan lihat. Di sekitar mereka, yang lain juga mengikuti, tampak seperti ingin menonton pertunjukan. Meskipun Lu Ming dan dua orang lainnya tampak sangat percaya diri, mereka masih merasa sulit untuk mempercayai bahwa tiga eksistensi dengan kultivasi tertinggi Kaisar Surgawi tingkat ke-5 dapat maju ke prajurit surgawi kelas 1 bersama-sama. Satu saja merupakan mukjizat, apalagi tiga. Ini sungguh keterlaluan. Namun, Lu Ming dan dua orang lainnya bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa mereka akan dihukum, tetapi mereka tetap datang ke sini untuk maju. Mungkinkah dia ingin menjadi terkenal? Oleh karena itu, banyak orang yang sangat penasaran. Lu Ming dan dua orang lainnya membawa sekelompok besar orang ke konter. Beberapa petugas langit sedang bekerja di konter. Mereka agak penasaran saat melihat Lu Ming dan dua orang lainnya berjalan mendekat bersama sekelompok prajurit surgawi. Apa yang ingin kamu lakukan? Salah satu pejabat langit berambut putih bertanya. Kami ingin meningkatkan senjata surgawi kami menjadi senjata surgawi kelas 1. Tetap saja Dandan yang berbicara, dan di akhir, ia bahkan menambahkan sebuah kalimat secara khusus. Para pejabat langit di belakang konter semuanya terkejut. Dia mempunyai pemikiran yang sama dengan dua prajurit surgawi itu. Bagaimanapun, Lu Ming dan dua orang lainnya tampak sangat muda. Kultivasi mereka hanya di alam Kaisar Surgawi tingkat ke-5 dan mereka akan segera dipromosikan menjadi senjata surgawi kelas 1. Meskipun mereka telah bekerja selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Tentu saja, kami yakin. Ini kartu identitas jade saya. Anda dapat memeriksanya. Dandan dengan tidak sabar mengeluarkan kartu identitas jade miliknya dan menyerahkannya kepada pejabat langit berambut putih, lalu melirik kedua pejabat langit itu dengan tatapan dingin dan arogan. Dia tidak sabar untuk menamparkan wajah kedua pejabat langit itu. Pejabat langit berambut putih itu mengambil kartu giok identitas Dandan, mengeluarkan cakram formasi, dan meletakkan jimat giok identitas di atasnya. Seketika, cakram formasi itu menyala, dan sederet angka muncul di atasnya. Itu adalah poin prestasi Dandan. Ini, orang-orang di sekitar tak kuasa menahan diri untuk tidak membelalakkan mata. Lebih dari 1 juta. Dia benar-benar memiliki lebih dari 1 juta poin prestasi. Dia memiliki lebih dari 1,2 juta poin prestasi, dan sebagian besarnya belum dihabiskan. Terutama dua prajurit surgawi yang menjaga gerbang, mereka hampir menjulurkan lidah dan muka mereka memerah. Hehe, ada saja orang yang suka meremehkan orang lain.
Dandan melirik penuh kemenangan ke arah dua prajurit surgawi yang menjaga gerbang. Kamu memang memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1, tapi bagaimana dengan mereka? Kamu baru saja mengatakan bahwa mereka bertiga akan dipromosikan bersama. Salah satu prajurit surgawi yang menjaga gerbang membalas. Oh, kalau kau ingin melihat, maka bukalah mata anjingmu lebar-lebar dan perhatikan, kata Dandan. Kemudian dia menatap pejabat langit berambut putih itu dan berkata, Senior, bagaimana? Aku sudah memenuhi persyaratan untuk dipromosikan menjadi senjata surgawi kelas 1, kan? Anda telah mengumpulkan lebih dari 1 juta poin prestasi, jadi Anda memenuhi syarat. Biarkan saya menangani prosedur promosi untuk Anda, kata pejabat langit berambut putih itu. Prosedur promosi sebenarnya sangat sederhana. Mereka hanya perlu membuat beberapa perubahan pada jimat giok identitas Dandan, lalu mereka akan membuat pernyataan mereka sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata penutup, mereka mengeluarkan seperangkat baju besi emas dan menyerahkannya kepada Dandan. Ini adalah baju zirah surgawi tingkat pertama. Baju zirah ini dapat menangkis serangan kekuatan penuh Dewa Kaisar tingkat ketiga biasa. Di sekitar mereka, banyak prajurit surgawi kelas 3 dan kelas 2 yang iri. Dandan mengambil baju zirah prajurit surgawi itu dan segera memakainya sambil merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Kaisar Naga Abadi Chapter 4108 Bahasa Indonesia. Bab 4108, Senjata Suci yang Rusak Bernilai 1 juta poin prestasi. Senior, ini kartu identitas jade milikku. Kemudian, Ling Yuwei melangkah maju dan menyerahkan kartu identitas jade miliknya kepada pejabat langit berambut putih. Petugas langit berambut putih itu mengambil kartu identitas Ling Yuwei dan meletakkannya di pelat formasi. Seketika, baris kata lain muncul. Lebih dari 1,8 juta poin prestasi. Tercengang. Orang-orang di sekitar mereka tercengang lagi. Poin medali Ling Yuwei bahkan lebih banyak dari Dandan, mencapai lebih dari 1,8 juta. Ini sepenuhnya memenuhi standar untuk dipromosikan menjadi prajurit surgawi kelas 1. Apakah kamu melihatnya? Dandan melirik ke arah dua prajurit surgawi yang menjaga gerbang, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Wajah kedua prajurit surgawi itu memerah, tetapi mereka tidak membantah. Dia benar-benar terkejut. Dua orang berturut-turut memiliki lebih dari 1 juta poin prestasi. Orang terakhir, Lu Ming, juga kemungkinan memiliki lebih dari 1 juta poin prestasi. Bukankah dia akan lebih dipermalukan jika dia berbicara saat ini? Lumayan, bisa ditingkatkan menjadi senjata surgawi kelas 1. Pejabat langit berambut putih itu mengangguk dan mencatat levelnya. Dia mengeluarkan baju besi prajurit surgawi kelas 1 dan menyerahkannya kepada Ling Yuwei. Setelah Ling Yuwei menyimpannya, dia kembali ke sisi Lu Ming dan berkata, sekarang giliranmu. Tatapan semua orang tertuju pada Lu Ming. Dua dari mereka telah mengumpulkan lebih dari 1 juta poin prestasi berturut-turut. Mereka sangat ingin tahu berapa banyak poin prestasi yang dimiliki Lu Ming. Melihat betapa percaya diri Lu Ming dan dua orang lainnya, mereka menduga bahwa Lu Ming mungkin benar-benar memiliki lebih dari 1 juta poin prestasi. Mereka hanya ingin tahu berapa banyak yang dimilikinya. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia pergi ke konter dan mengeluarkan kartu identitas jade miliknya. Senior, sini. Lu Ming menyerahkan kartu identitas jade kepada pejabat langit berambut putih. Petugas langit berambut putih itu mengangguk, mengambil kartu identitas jade, dan meletakkannya di pelat formasi. Pelat formasi itu segera mulai bersinar, dan mata semua orang tertuju pada bagian atasnya. Saat berikutnya, sederet kata muncul. Pupil mata pejabat langit berambut putih itu mengecil. Meskipun dia sudah berpengalaman, dia masih terkejut. Adapun yang lainnya, tidak perlu disebutkan. Si. Terdengar suara tertahan karena semua orang terbelalak, menatap deretan angka itu. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lebih dari 9 juta. Poin prestasi yang dikumpulkan Lu Ming telah melampaui 9 juta. Lu Ming baru berada di alam Kaisar Surgawi tingkat kelima. Dia sebenarnya telah mengumpulkan lebih dari 9 juta poin prestasi. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Ya dewa, apa yang barusan kulihat?
Dia telah mengumpulkan lebih dari 9 juta poin prestasi, dan sebagian besarnya belum digunakan. Mengerikan sekali. Misi macam apa yang berhasil dia selesaikan? Atau, berapa banyak iblis jahat yang berhasil dia bunuh? Kurang dari 1 juta poin prestasi dan dia akan dipromosikan menjadi Jenderal Abadi. Dia hanya Kaisar Abadi tingkat kelima. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Di sekeliling mereka terdengar gelombang seruan. 2 prajurit surgawi yang menjaga gerbang itu benar-benar ketakutan. Mereka berdiri di sana dengan mulut dan mata terbuka lebar. Bagaimana? Kau lihat itu? Dasar sombong. Mata Dandan melirik lagi ke arah 2 prajurit surgawi yang menjaga gerbang, lalu suaranya yang penuh kebanggaan pun terdengar. Menatap tatapan mata terkejut dari orang-orang di sekitarnya, Dandan hanya merasa amat nyaman, bahkan lebih nyaman daripada peningkatan tingkat kultivasinya sendiri, dan harga dirinya pun amat terpuaskan. Menakjubkan, menakjubkan. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak poin prestasi di usia yang begitu muda. Ayo, capai 10 juta poin prestasi secepatnya dan jadilah Jenderal Abadi. Seorang Kaisar Abadi, Jenderal Abadi akan menjadi legenda. Pejabat langit berambut putih itu mendesah. Terima kasih banyak atas pujian senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, anak muda, kamu tidak sombong atau gegabah. Lumayan. Ayo, aku akan memberimu catatan. Pejabat langit berambut putih itu sangat puas dengan sikap Lu Ming. Ia mulai membuat catatan untuk Lu Ming. Setelah membuat catatan, pejabat langit berambut putih itu menyerahkan 1 set baju besi prajurit surgawi kelas 1 kepada Lu Ming. Lu Ming tidak langsung memakainya. Sebaliknya, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kemudian, mereka bertiga meninggalkan kantor urusan militer di bawah tatapan iri semua orang. Setelah meninggalkan kantor urusan militer, mereka langsung menuju ke aula pertukaran merit. Memasuki aula pertukaran poin prestasi, seperti terakhir kali, ada bola-bola cahaya yang melayang di udara. Ling Yuwei dan Dandan segera mencari bola cahaya yang cocok untuk mereka, dan kemudian sosok mereka menghilang ke dalam bola cahaya. Lu Ming, ingat untuk memberiku makanan. Suara kiu-kiu terdengar di telinga Lu Ming. Jangan khawatir, kamu akan menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Lu Ming tersenyum. Dia menemukan bola cahaya dari senjata suci yang rusak dan memasukinya. Di dalamnya terdapat semua senjata dewa yang rusak. Setiap senjata dewa ditandai dengan harga yang harus ditukar. Lu Ming tidak melihat senjata dewa rusak tingkat rendah. Sekarang dia memiliki sejumlah besar poin prestasi, jika dia ingin menukarnya, dia akan menukarnya dengan senjata dewa rusak tingkat atas untuk Qiu-Qiu. Qiu-Qiu mampu menyerap dan memurnikan senjata-senjata suci untuk digunakan sendiri. Kemampuan yang menantang surga ini sama sekali tidak bisa disia-siakan. Hanya dengan menyerap senjata dewa terbaik, kemampuan Qiu-Qiu dapat ditampilkan sepenuhnya. Lu Ming ingat terakhir kali dia melihat tombak hitam yang patah, dibutuhkan 1 juta poin jasa untuk menukarnya. Bahkan senjata dewa yang rusak pun memerlukan 1 juta poin prestasi untuk ditukar. Jika lengkap, itu pasti akan menjadi senjata pemusnah massal yang menentang surga. Jika Qiu-Qiu menyerap senjata dewa yang rusak seperti itu pasti akan memperoleh keberuntungan yang menentang surga. Lu Ming telah memikirkannya. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak poin prestasi terakhir kali. Kali ini, dia pasti tidak bisa melewatkannya. Lu Ming mencarinya secara terperinci dan menyuruh Qiu-Qiu untuk merasakannya sendiri. Setelah beberapa saat, saya menemukannya. Qiu-Qiu berteriak kegirangan, dan tubuh bulatnya terbang ke satu arah. Lu Ming mengikutinya dari dekat. Tak lama kemudian, ia melihat setengah dari tombak panjang itu melayang di udara, ditutupi oleh perisai cahaya. Poin medali yang dibutuhkan untuk pertukaran digantung di atas perisai cahaya. 1 juta. Mata Qiu-Qiu memancarkan cahaya berapi-api saat menatap tombak yang patah itu. Ia terus-menerus mengitari tombak yang patah itu. Ini dia. Lu Ming mengeluarkan kartu identitas jade miliknya dan menempelkannya pada perisai cahaya di tombak yang patah. Seketika, perisai cahaya itu memancarkan semburan cahaya, lalu perisai cahaya di atasnya meredup hingga menghilang sepenuhnya. Setengah dari tombak dewa yang patah pun terungkap.
Itu milikku, itu milikku. Qiu sangat gembira. Ia segera membuka mulut bertaringnya dan menelan tombak yang setengah patah itu. Kemudian, berubah kembali menjadi gelang dan dikenakan di tangan Lu Ming. Lu Ming tahu bahwa Qiu memerlukan waktu untuk mencerna tombak yang setengah patah ini. Lu Ming melambaikan tangannya dan meraih kartu identitas Jade. Dia memindainya dengan indera spiritualnya dan menyadari bahwa poin prestasi telah berubah menjadi ini, 9.080.290 per 7.956.790. Poin medali yang bisa digunakannya sudah berkurang 1 juta dari sebelumnya. Hati Lu Ming sedikit sakit. Akan tetapi, saat dia memikirkan bagaimana kekuatan tempur Qiu dapat meningkat pesat dan memperoleh kemampuan khusus dari tombak patah, dia menampakkan ekspresi penuh harap. Kaisar Naga Abadi Chapter 4109 Bahasa Indonesia. Bab 4109, Teleportasi yang lebih besar. Setelah memilih makanan yang dibutuhkan Qiu, Lu Ming meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, ia tiba di tempat itu dengan 3.000 teknik rahasia kuno. Teknik rahasia kuno mana yang harus saya pilih? Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Ada lebih dari 1.000 jenis dari 3.000 keterampilan rahasia kuno yang hebat di sini. Tentu saja, Lu Ming ingin mengumumkan pilihannya tetapi itu tidak mungkin. Dia sama sekali tidak memiliki cukup poin prestasi. Bahkan keterampilan rahasia kuno yang termurah pun berharga 100.000 poin prestasi. Pada akhirnya, jumlahnya bahkan mencapai 1 juta poin prestasi yang mengerikan, dan mungkin masih ada lagi yang lebih. Lu Ming hanya dapat memilih beberapa secara simbolis. Di masa mendatang, dia akan perlahan-lahan mengumpulkan poin-poin kemampuannya dan menentukan pilihannya. Sudah banyak skill rahasia yang bersifat ofensif, dan ada juga yang dapat menjebak musuh. Jadi, sebaiknya saya pilih skill rahasia kuno yang bersifat defensif atau khusus. Lu Ming merenung dan kemudian mulai menonton. Keterampilan pertahanan hebat, keterampilan rahasia kuno, adalah salah satu dari 3 keterampilan rahasia dengan pertahanan terkuat. Keterampilan ini berada di peringkat 100 teratas dari semua keterampilan rahasia kuno, dan membutuhkan 1 juta poin prestasi. Mata Lu Ming berbinar. Dia melihat sebuah keterampilan rahasia yang menggodanya. Meskipun dia memiliki senjata dan baju besi surgawi kelas 1, itu adalah benda eksternal. Bagaimana jika itu disegel dengan segel wilayah prajurit terlarang? Pada saat kritis, dia masih harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Terlebih lagi, dia tidak bisa tinggal di istana surgawi selama sisa hidupnya. Dia pasti akan meninggalkan istana surgawi di masa depan. Pada saat itu, dia pasti tidak akan bisa menggunakan baju besi prajurit surgawi. Itu sangat diperlukan untuk meningkatkan pertahanannya. Meskipun harganya begitu tinggi hingga membuat gigi sakit, mereka tidak punya pilihan selain berubah. Lu Ming segera menggunakan kartu identitas gioknya untuk ditukar dengan keterampilan rahasia kuno dan menghafalnya. Setelah menukar keterampilan pertahanan yang hebat, Lu Ming melanjutkan pencariannya. Di mana seni teleportasi hebat yang kulihat terakhir kali? Lu Ming merenung. Ia juga sangat khawatir tentang seni teleportasi yang lebih hebat. Yang terpenting adalah efeknya sangat dahsyat dan dapat digunakan untuk melarikan diri dan menyerang. Itu jelas merupakan pilihan pertama Lu Ming. Memang, Lu Ming menemukan seni teleportasi yang lebih hebat tidak lama setelah itu. Teknik teleportasi yang lebih besar juga membutuhkan total 1 juta poin prestasi. Lu Ming juga menukarnya tanpa ragu-ragu. Dalam kasus itu, Lu Ming hanya memiliki 5.956.790 poin prestasi tersisa. Aku masih punya lebih dari 5 juta poin prestasi. Aku tidak akan menukarnya dengan keterampilan rahasia kuno untuk saat ini. Aku akan menukarnya dengan sejumlah keterampilan rahasia biasa. Lu Ming merenung. Semakin banyak keterampilan rahasia biasa yang ia kembangkan dan integrasikan ke dalam selnya, semakin banyak keterampilan tersebut dapat menyatu dengan kekuatan terlarang dan meningkatkan kekuatannya. Hal itu juga dapat membuat kemampuannya untuk bertarung di atas levelnya semakin kuat. Selain itu, Lu Ming juga ingin menukarkan sejumlah harta yang berisi sejumlah besar energi murni, seperti inti kayu elf.
Dengan peningkatan basis kultivasinya, kecepatan konsumsi energinya juga semakin mengerikan. Inti kayu yang diperolehnya dari suku elf tidak akan digunakan lama. Ras elf masih berutang padanya 100.000 inti kayu elf. Dia berpikir kapan dia akan pergi ke ras elf dan mendapatkan 100.000 inti kayu itu. Lu Ming meninggalkan bagian keterampilan rahasia kuno dan mulai menukar dengan keterampilan rahasia biasa. Lu Ming tidak pilih-pilih soal keterampilan rahasia biasa. Selama itu keterampilan rahasia, dia akan menukarnya. Di Istana Surgawi, harga keterampilan rahasia tidaklah murah. Keterampilan rahasia membutuhkan 100 poin prestasi. Jika ditukar dengan kristal surgawi atau harta karun lainnya, harganya akan jauh lebih mahal daripada harga pasar. Namun, Anda tidak akan dapat menemukan begitu banyak seni rahasia di luar sana. Tempat manakah yang memiliki koleksi lengkap teknik rahasia biasa? Oleh karena itu, meskipun mahal, Lu Ming tetap ingin menukarkannya. 100 poin prestasi untuk satu keterampilan, 10.000 keterampilan rahasia biasa akan menghabiskan total 1 juta poin prestasi. Lu Ming menukar 20.000 keterampilan rahasia biasa yang tidak dimilikinya sekaligus. Jumlahnya ada 20.000. Sebelumnya, Lu Ming hanya mengumpulkan 1.300 keterampilan rahasia biasa. Jika dia berhasil mengolah semua 20.000 keterampilan rahasia dan mengubahnya menjadi poin prestasi untuk diintegrasikan ke dalam selnya, seberapa besar kekuatan terlarangnya akan meningkat. Tentu saja bukan mimpi untuk bisa bertarung lintas 6 level atau bahkan lebih. Tentu saja, bukan tugas yang mudah untuk berhasil mengolah 20.000 keterampilan rahasia dan mengubahnya menjadi rune keterampilan rahasia untuk diintegrasikan ke dalam sel. Itu adalah proyek besar. Dalam kasus itu, Lu Ming memiliki 2 juta poin prestasi lebih sedikit untuk digunakan. Ia hanya memiliki 3.956.790 poin prestasi. Kemudian, Lu Ming pergi untuk menukarkan sejumlah besar pil dewa. Itu semua adalah ramuan suci yang mengandung sejumlah besar energi murni, dan dia telah menghabiskan 1 juta poin prestasi lagi. Pil dewa tingkat tinggi seperti itu harganya sungguh mahal. Lu Ming mendapat 2.956.790 poin prestasi. Haruskah aku menukarnya dengan beberapa segel domain prajurit kekaisaran untuk digunakan? Lu Ming teringat pada lambang daerah terlarang bagi prajurit. Ia masih ingat saat Darkstar menggunakannya untuk membunuhnya. Namun, tak lama kemudian, Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menepis gagasan ini. Ada kelemahan dalam penggunaan segel domain pembatasan prajurit, yaitu bahwa dia juga akan diselimuti olehnya, dan dia tidak akan dapat menggunakan senjata pembunuh yang kuat. Lu Ming menguasai beberapa senjata ampuh dan dia bahkan memiliki senjata ampuh setingkat tongkat mistik es. Jika dia tidak bisa menggunakannya, bukankah dia akan menderita kerugian yang lebih besar? Segel domain prajurit biasanya digunakan oleh seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi untuk menghadapi seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, tetapi segel ini juga digunakan oleh seorang jenius tak tertandingi yang telah menguasai senjata pembunuh hebat. Ini akan sangat mengurangi kekuatan kesayangan surga itu. Bagi Lu Ming, itu sama sekali tidak berguna. Apakah Lu Ming membutuhkannya untuk menghadapi seorang jenius dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah yang dapat mengendalikan senjata pembunuh yang kuat? Siapa yang lebih hebat dan berbakat daripada dia? Dapat dikatakan bahwa segel wilayah prajurit terlarang digunakan oleh orang lain untuk menghadapinya. Dia tidak menggunakannya untuk menghadapi orang lain. Lu Ming berencana menggunakan poin prestasi yang tersisa untuk berkultivasi di Menara Penciptaan. Lagi pula, berkultivasi di Menara Penciptaan akan menghabiskan poin prestasi dalam jumlah yang sangat besar. Menurut pengetahuan Lu Ming, dibutuhkan 20 poin pahala untuk berkultivasi di tingkat pertama Menara Penciptaan selama sehari. Berkultivasi di lantai 2 Menara Keberuntungan selama sehari membutuhkan 100 poin prestasi. Berkultivasi di tingkat ketiga Menara Keberuntungan selama sehari membutuhkan 500 poin prestasi. Lu Ming sekarang adalah prajurit dewa kelas 1 dan dia bisa memasuki level ketiga Menara Penciptaan untuk berkultivasi. Meskipun dia masih memiliki hampir 3 juta poin prestasi,
dia hanya bisa berkultivasi selama sekitar 16 tahun. Tentu saja, efek level ketiga pasti jauh lebih baik daripada level kedua. Kalau tidak, tidak akan membutuhkan begitu banyak poin prestasi. Sekarang Lu Ming telah memperoleh begitu banyak keterampilan rahasia, dia pasti akan memasuki menara penciptaan untuk berkultivasi. Kalau tidak, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk berkultivasi? Setelah menukar sebagian besar barang, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan menyadari bahwa Dandan dan Ling Yue juga telah menukar sebagian besar barang mereka. Keduanya memiliki ekspresi puas di wajah mereka. Tampaknya mereka telah memperoleh banyak hal. Ayo pergi. Kita akan pergi ke Fortune Tower untuk berkultivasi sebentar. Dandan berkata segera setelah melihat Lu Ming. Seketika itu juga mereka bertiga meninggalkan tempat itu dan tiba di menara penciptaan. Lantai berapa yang ingin kamu masuki untuk berkultivasi? Lu Ming bertanya. Aku tidak punya banyak poin prestasi lagi. Aku hanya bisa naik ke level kedua untuk berkultivasi. Dandan mendesah. Saya juga. Ling Yue juga mengangguk. Mereka telah menukarkan sejumlah besar harta karun. Jika mereka menggunakan poin prestasi yang tersisa untuk memasuki level ketiga, mereka tidak akan dapat berkultivasi lama. Kaisar Naga Abadi Chapter 4110 Bahasa Indonesia. Bab 4110, Tingkat Ketiga Menara Keberuntungan. Pada akhirnya, Dandan dan Ling Yue memasuki tingkat kedua untuk berkultivasi, sementara Lu Ming memasuki tingkat ketiga. Saat memasuki lantai ketiga, Lu Ming menyadari bahwa lantai itu hampir sama dengan lantai kedua. Lantai itu juga merupakan jembatan batu yang mengarah ke kejauhan. Lingkungan di sekitarnya kosong dan itu memengaruhi penglihatannya. Dia tidak dapat melihat situasi di kejauhan dengan jelas. Lu Ming berjalan di sepanjang jembatan batu. Tak lama kemudian, ia melihat tangga yang mengarah ke bawah di kejauhan. Saya ingin tahu peluang dan keberuntungan seperti apa yang ada di lantai 3. Mungkinkah sama dengan lantai 2? Lu Ming bergumam dalam hatinya. Dia menuruni tangga dan tiba di daerah datar. Begitu dia tiba di tempat datar ini, Lu Ming segera merasakan aura kuat dari dewa primitif. Ini benar-benar sama dengan lantai 2, tetapi aura roh dewa asli tampaknya beberapa kali lebih kuat daripada lantai 2. Mata Lu Ming berkedip dan banyak pikiran terlintas dalam benaknya. Mungkinkah ada roh dewa primitif lain di lantai 3, yang bahkan lebih kuat daripada yang ada di lantai 2? Lu Ming sangat penasaran dan memutuskan untuk melihat ke depan. Dia melangkah maju. Semakin jauh dia melangkah, semakin kuat aura dewa primitif itu. Tekanan pada Lu Ming semakin kuat. Tidak lama kemudian, dia melihat banyak prajurit surgawi yang berkultivasi di sini. Mereka yang dapat berkultivasi di sini secara alami adalah prajurit surgawi kelas 1 dan sebagian besar dari mereka berada di alam tirk surgawi. Orang-orang ini memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Jelas bahwa Lu Ming bisa menjadi prajurit dewa kelas 1 dengan kultivasi kaisar dewa tingkat kelima. Hal ini membuat mereka penasaran. Lu Ming mengabaikan tatapan semua orang dan terus berjalan maju. Namun, tekanan dan aura dewa primitif itu semakin kuat dan kuat. Bahkan jika Lu Ming menggunakan kekuatan terlarang, dia tidak dapat menahannya dan tidak dapat terus bergerak maju. Lu Ming hampir yakin bahwa pasti ada dewa primitif yang lebih kuat di sini. Selain itu adalah dewa primitif yang hidup. Kalau tidak, auranya tidak akan begitu kuat. Pada tingkat kedua, Lu Ming masih bisa melihat wajah asli dewa primitif. Di sini, Lu Ming bahkan tidak bisa melihat wajah asli dewa primitif. Pada akhirnya, Lu Ming tidak punya pilihan selain mundur. Efek dari mengolah faktor kekuatan surgawi asal atau teknik rahasia asal di sini pasti akan mencengangkan. Jauh lebih baik daripada level kedua. Sayangnya, itu tidak berguna bagiku. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan kembali berjalan. Ia kembali ke jembatan batu dan melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa waktu, langkah kedua muncul. Lu Ming menuruni tangga dan melihat sebuah danau kecil. Danau itu dipenuhi cairan merah terang. Sama seperti tingkat kedua, itu adalah darah para dewa primitif. Jika aku berkultivasi di sini, kultivasiku mungkin akan meningkat dengan sangat cepat. Aku mungkin bisa mencapai terobosan dalam waktu setengah tahun.
Luming merasakannya dan merenungkannya dalam hatinya. Terakhir kali Luming berada di tingkat kedua, ia menghabiskan waktu setengah tahun untuk menerobos satu alam. Namun, Luming telah berhasil menembus tahap Kaisar Surgawi tingkat keempat dari tahap ketiga terakhir kali. Sekarang, kultivasi Luming telah mencapai Kaisar Surgawi tingkat kelima. Jika dia ingin menerobos, dia harus menerobos ke Kaisar Surgawi tingkat keenam. Meskipun efek pelatihan di tingkat ketiga lebih baik, semakin tinggi wilayahnya, semakin sulit pula untuk menerobosnya. Oleh karena itu, akan memakan waktu setengah tahun untuk menerobos dari alam Kaisar Surgawi tingkat kelima ke tingkat keenam di tingkat ketiga. Semakin jauh ia maju, semakin lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk menerobos. Aku tidak terburu-buru untuk meningkatkan kultivasiku. Mari kita lanjutkan dan lihat apakah itu suara Dewa Purba. Jika ya, aku akan mengolah keterampilan rahasiaku terlebih dahulu. Luming membuat keputusan dan meninggalkan tempat itu untuk terus melangkah maju. Memang, semuanya sama seperti di lantai 2. Tak lama kemudian, Luming mencapai ujung jembatan batu dan menemukan suara surgawi purba. Suara Dewa Purba juga dapat terdengar di sini, tetapi efeknya beberapa kali lebih kuat daripada tingkat kedua. Tidak buruk, tidak buruk. Mari kita berkultivasi di sini. Luming menemukan tempat dan duduk bersila. Dia memejamkan mata dan metode kultivasi seni teleportasi yang lebih besar muncul di benaknya. Teknik teleportasi yang lebih hebat adalah salah satu dari 100 teknik rahasia teratas di antara 3.000 teknik rahasia kuno yang hebat. Teknik ini sangat kuat, tetapi juga jauh lebih sulit untuk dikembangkan. Bahkan lebih sulit untuk mengolahnya daripada teknik angin suci, teknik pemisahan yang agung, teknik pedang iblis yang agung, dan teknik pengikatan yang agung. Jika berada di luar, dalam lingkungan normal, akan sangat sulit untuk memahaminya dengan sukses. Namun, dengan bantuan suara Dewa Purba, itu cukup mudah untuk diolah. Hanya dalam 7 hari, Luming telah mengembangkan seni teleportasi tingkat tinggi ke tingkat pemula. Ia mengubahnya menjadi seni rahasia dan menggabungkannya ke dalam sel. Tentu saja, dia belum berada di level pemula. Yang diinginkan Luming adalah mengolahnya hingga mencapai level kesuksesan fenomenal. Luming terus belajar. Dalam waktu 1 bulan, ia telah mencapai keberhasilan awal. Dalam waktu setengah tahun, ia telah mencapai keberhasilan besar. Tidak terbayangkan untuk mencapai tahap kesuksesan besar hanya dalam waktu setengah tahun di luar sana. Namun, dia telah mencapai tahap kesuksesan besar hanya dalam waktu setengah tahun di sini. Dia harus mengakui bahwa efek suara Dewa Purba di sini terlalu bagus. Setelah mengembangkan seni teleportasi tingkat tinggi hingga ke tahap kesuksesan fenomenal, Luming segera mulai mengembangkan seni pertahanan tingkat tinggi. Harga dari keterampilan bertahan hebat hampir sama dengan keterampilan perpindahan hebat. Namun, keterampilan ini lebih sulit untuk dikembangkan daripada keterampilan bertahan hebat. Luming menghabiskan total 8 bulan sebelum ia berhasil mengembangkannya hingga mencapai penguasaan yang lebih tinggi. Setelah berhasil mengembangkan 2 keterampilan rahasia kuno yang kuat, kemampuan Luming tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat. Sekalipun kekuatan serangannya tidak meningkat banyak, kemampuannya melarikan diri sudah pasti meningkat pesat. Selanjutnya, Luming mulai mengembangkan keterampilan rahasia biasa. Bagi Luming saat ini, sangat mudah untuk mengolah keterampilan rahasia biasa ke tingkat pemula, mengubahnya menjadi rune keterampilan rahasia, dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Selain itu, ia mendapat dukungan dari suara surgawi purba. Luming dapat mengolah puluhan jurus rahasia ke tingkat pemula dalam sehari. Namun, ia hanya dapat menyelesaikan 1 jurus rahasia dalam sehari jika ingin mengolahnya ke tahap fenomenal. 1 biji sehari. Kecepatan ini juga sangat cepat. Kita harus tahu bahwa ini adalah budidaya yang telah mencapai kesuksesan besar. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Dalam kurun waktu 10 tahun, Luming telah mengolah total 3.700 jurus rahasia hingga mencapai prestasi besar. Selain 1.300 jurus rahasia sebelumnya, Luming telah mengolah total 5.000 jurus rahasia biasa hingga mencapai prestasi besar. Sekarang, selama Luming mengedarkan energi terlarang,
sel-sel dalam tubuhnya akan bergetar. Semua keterampilan rahasia akan menyatu dengan energi terlarang dan kekuatan yang mengerikan akan dilepaskan. Sekarang, kemampuan Luming untuk bertarung di atas levelnya sudah pasti meningkat pesat. Luming memperkirakan bahwa dia setidaknya bisa bertarung di atas 6 level. Ini adalah level minimum. Bahkan, seharusnya lebih dari itu. Dan semakin lama semakin sulit untuk melewati level-level tertentu. Misalnya, tingkat kesulitan dalam pertarungan yang 4 tingkat lebih tinggi dengan pertarungan yang 5 tingkat lebih tinggi sudah pasti jauh lebih rendah dibanding dengan pertarungan yang 5 tingkat lebih tinggi dengan pertarungan yang 6 tingkat lebih tinggi. Sudah lebih dari 11 tahun, dan saya baru mengolah lebih dari 3.700 jurus rahasia. Saya masih punya begitu banyak jurus rahasia yang tersisa, dan saya hanya bisa mengolahnya perlahan-lahan di masa mendatang. Setidaknya saya sudah memilikinya di tangan saya dan dapat mengolahnya kapanpun saya punya waktu. Sekarang, saya harus pergi dan meningkatkan kultivasi saya. Luming berencana dalam hatinya. Dia tidak memiliki banyak poin prestasi yang tersisa. Poin tersebut hanya dapat mendukungnya untuk berkultivasi di tingkat ketiga selama kurang dari 5 tahun.